Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhaliza Kusuma Batsa dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan distribusi dan fungsi probabilitas dari kelompok 2. Oke. Jika kita teliti sebuah percobaan yang melibatkan 3 buah koin, bisa Anda lihat. Jika ketiga koin ini dilempar 3 kali secara acak, maka akan memberikan uang sampel sebagai berikut. Bisa dilihat di sini. S sama dengan dalam kurung gambar 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 angka gambar angka gambar gambar angka 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 gambar gambar angka gambar angka 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 gambar dan angka angka angka. Jika kita ambil sampel X sebagai variabel acak diskrit yang menampilkan banyak kejadian munculnya sisi A dalam eksperimen acak ini, maka X bisa diberi nilai 1, 2, 3, dan 0. Probabilitasnya telah dibilang sebelumnya, yaitu sebagai berikut. P dalam kurung X sama dengan 0 sama dengan P gambar 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 atau 1/8. P sama dengan dalam kurung X sama dengan 1 sama dengan P sama dengan gambar gambar angka gambar dan angka gambar gambar sama dengan 3/8. P sama dengan X sama dengan 3 sama dengan P sama dengan gambar angka gambar angka gambar sama dengan 3/8. P dalam kurung X sama dengan 3 sama dengan P dalam kurung angka atau 1/8. Nilai-nilai X kecil, X besar, dan probabilitasnya bisa diberikan pada tabel seperti di bawah ini. Bisa dilihat? Ya. Dalam kurung X besar sama dengan X kecil bisa dilihat sama P sama dengan dalam kurung X besar sama dengan X kecil. Dalam kolom 0 bisa dilihat 1/8, dalam kolom 1 bisa dilihat isinya adalah 3/8, dalam kolom 3 isinya, dalam kolom 2 isinya 3/8 juga, dalam kolom 3 isinya 1/8, dan jumlah totalnya adalah 1. Ini dikenal sebagai distribusi probabilitas untuk variabel acak diskrit X. Probabilitas kejadian apa saja yang melibatkan X bisa dihitung dari tabel tersebut. Sekian video dari saya. Maaf apabila ada kekurangan. Kebetulan di rumah saya sedang mati listrik, jadi saya merekam video ini apa adanya. Maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Repi Heliana Putri dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Nurhaliza. Jika E adalah suatu kejadian paling banyak suatu angka muncul dalam percobaan. Dalam percobaan, maka E sama dengan himpunan X sama dengan X kurang dari 1 sama dengan himpunan X sama dengan 0 atau X sama dengan 1, dan PE sama dengan P X sama dengan 0 atau X sama dengan 1 dalam kurung sama dengan P X sama dengan 0 ditambah P X sama dengan 1 sama dengan 1/8 ditambah 3/8 sama dengan 4/8 sama dengan 1/2.
Kita singkat distribusi probabilitas untuk variabel acak X seperti dalam tabel di atas. Ditampilkan oleh notasi fungsi si f sebagai berikut. Fx sama dengan 1/8, 3/8 dan 0 jika X sama dengan 0,3, jika X sama dengan 1,2, 0 untuk X lainnya. Fungsi ini dikenal sebagai fungsi kepadatan probabilitas atau disebut fungsi probabilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Hafidh Arek Kamayadi dari kelas 12 IPA 1. Pada kesempatan kali ini perkenankan saya untuk menjelaskan bagian dari materi distribusi dan fungsi probabilitas. Bagaimanakah dengan distribusi dan fungsi probabilitas variabel acak Y sama dengan X1 ditambah X2 dalam contoh soal 4.3. Distribusi probabilitas untuk variabel acak Y adalah seperti tabel 4.3 berikut. Oke. Sekarang mari kita bentuk tabel 4.3. Y sama dengan Y. Di sini kita tulis P sama dengan Y sama dengan Y. Ini kita tulis 2, 3, 4, 5, 6 total. Di sini kita tulis 2/12. Di sini 3/12. 4/12 dan 2/12, terakhir 1/12. Total kita tulis 1. Kemudian setelah ada ditulis tabel distribusi probabilitas variabel acak Y, kita tulis fungsi probabilitasnya. Sedangkan fungsi probabilitasnya adalah di sini kita tulis F Y sama dengan bisa kita tulis kurung kural seperti ini. Di atas kita tulis Y/12, Y/12 ini jika Y
sama dengan 2, mohon maaf 2, 3, dan 4. Berikutnya kita tulis 7 kurang Y per 12. Di sini jika Y sama dengan 5 dan 6. Terakhir 0 itu untuk lainnya. Oke. Untuk lainnya. Dari diskusi dan contoh-contoh yang diberikan, sangatlah penting untuk mencatat bahwa setiap fungsi probabilitas harus memenuhi dua syarat berikut. Satu, jadi sangat penting untuk setiap fungsi probabilitas itu harus memenuhi dua syarat berikut. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Yang pertama, fx lebih besar sama dengan 0 untuk setiap nilai x. Ini artinya bahwa nilai fx itu harus lebih besar sama dengan dari 0. Berarti tidak boleh min 1. Itu tidak memenuhi syarat dari fungsi probabilitas berdasarkan hal yang kita tulis pada hari ini. Yang kedua yaitu sigma fx sama dengan 1. Kita lanjut. Lahir bahwa notasi sigma fx itu menyatakan total fungsi probabilitas untuk semua nilai x. Dicukupkan sekian untuk penjelasan dari salah satu materi yang kelompok kami kerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan atau kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas contoh soal 4.4. Distribusi grafik dan fungsi probabilitas. Tentukan bahwa fungsi x tanda kurung G sama dengan x per 9 jika x sama dengan 2.3.4. Jika lainnya adalah suatu fungsi probabilitas dari variabel acak x, kemudian tentukan A-nya distribusi probabilitas untuk X dan grafik probabilitasnya, dan B 1 P tanda kurung X sama dengan 3, yang kedua P tanda kurung X lebih kecil dari 3, dan yang ketiga P tanda kurung X lebih kecil dari 3. Penyelesaiannya secara jelas syarat 1 yaitu G yaitu G tanda kurung X itu lebih besar daripada 0 dipenuhi untuk setiap nilai x, sehingga kita tinggal memeriksa. Dan syarat kedua yaitu apakah delta G tanda kurung x tutup kurung sama dengan 1. Jawabannya ini delta G